yang diperjalankan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad niku jasadnya saja apa ruhnya saja, dan apakah dua-duanya ruh dan jasad? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Gus, niki kula Pak Sukir rombongan saking Jamaah Jaya Baru wilayah Banyumas Purwokerto Gus. Niki sak rombongan wau berangkat jam 3. Alhamdulillah niki sampai dugi kepanggi kali Guse. Alhamdulillah niki sangat bersyukur sekali Gus. Niki Gus ajeng tanglet nih Gus, di dalam angan-angan pikiran perjalanan Nabi Muhammad dalam Isra Mi'raj menika, pada saat apa Nabi Muhammad selama ini mungkin banyak yang tidak tahu, umpamanya lagi turu lah apa lagi angon bedus lo kok maro-maro diperjalankan Isra Mi'raj. Yang kedua, yang diperjalankan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad niku jasadnya saja apa ruhnya saja, dan apakah dua-duanya ruh dan jasad? Makaten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam posisi apa ketika Rasulullah ini dimi'rajkan, diisra dan mi'rajkan Allah, atau dalam diri kita dalam posisi bagaimana kita dimi'rajkan Allah? In aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau kita bertanya di posisi yang bagaimana, itu urusan Allah. Tapi kita harus ingat dalam surat An-Nur ayat 35. Siapakah yang dimi'rajkan Allah? Siapakah yang dalam hatinya Allah kasih atau dinyalakan nur makrifat Allah? Nurun ala nurin yahdillahu li nuri mayyasha. Mayyasha, yang Allah nyalakan nur makrifat itu hanya hamba yang Allah kehendaki. Terserah Allah di saat apapun monggo kersa. Kalau bahasa syariah yang mengkisahkan Kanjeng Nabi, ini ulama khilaf, sebagian pendapat ketika Rasulullah leyeh-leyeh. Tahu leyeh-leyeh? Apa leyeh-leyeh itu? Santai-santai. Terus dimi'rajkan Allah. Ada sebagian ulama juga mengatakan selain daripada itu, hakikatnya jenengan beraktivitas apapun Allah suka-suka. Bisa ketika sholat, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Bisa aktivitas ibadah ghairu mahdhaf, yang tidak murni, jenengan wayah makan. Tapi tanda-tanda Allah kehendaki anugerai Allah memperjalankan hamba ini, ada tanda-tandanya. Pertama, orang itu sudah memegang wasilah, bukan wasilah secara syariah tapi secara hakikiyah. Tali bukan hablum minan nas, tapi langsung hablum minallah, yaitu wahwa adzikru bisiril asror. Tandane jenengan sudah mengerti dan ada dalam hati jenengan dzikir sirul asror. Kedua, melaksanakan. Tidak hanya jenengan iki yastami'unal qaula, akan tapi fayat tabi'una aksanahu, melaksanakan. Inilah jenengan iki uzlah ketika saat jasmaniah jenengan dahar. Inilah Allah nanti akan yang menyalakan hamba nur makrifat di sini.
Dengan maksud apa nur makrifat dinyalakan Allah dalam hati jenengan? Dengan maksud untuk menghilangkan wujud selain Allah. Sebab al-kaunu, kata kitab al-hikam, al-kaunu minal mukawwanat zulmatun aila maujudun. Al-kaunu utawi makhluk iku zulmah, asli sifatnya iku peteng. Maksudnya peteng la maujudun, ay adamun, tidak wujud asline. Sing wujud iku Allah. Kui ngomong tas iki wujud lak penerko jenengan, karena makhluknya isih wujud. Nyantol didik nggih? Allah dawuh ngeten, biar wujudku iku diketahui hambaku, tak lahirno wujudku rupa nurullah. Ndi wujude nurullah? Isine dunya langit iku nurullah, tapi dudu wujudku dunya sak isine. Lak bingung sing ngeten iki. Iku memang ben sampean ahli am ben bingung. Lan jenengan ahli khos, misalnya khosoh, mboten bingung. Karena wujudnya makhluk sudah nggak ada. Itulah namanya ahad, itu di situ, Pak. Namanya ahad itu di situ. Jadi suka-suka Allah untuk menyalakan nur makrifat terhadap hamba yang dikendaki pada saat bagaimana aktivitas dohir. Iku suka-suka Allah. Intine tengere tanda-tandanya min alamah, tanda-tandanya adalah hati jenengan mesti sudah ada dikiri para wali, yaitu wasilah langsung. Yang kedua, jenengan iki melaksanakan fungsi daripada dzikir tersebut. Disitulah Allah nyalakan nur makrifat. Begitu nur makrifat sudah menyala, maka kegelapan itu akan sirna. Sama halnya secara logis, lampu ini cahaya dimatikan listriknya, mongko yang terjadi kegelapan. Sama, nur makrifat dalam hati jenengan iku padam alias tidak menyala, maka yang terjadi hati ini gelap yang ada terhadap Allah. Isine dunya. Padahal al-kaunu zulmatun, sak temene sifate makhluk iku gelap peteng. Maksudnya zulmah adalah adamun, tidak wujud asline. Inilah fungsinya nur makrifat Allah nyalakan supaya hilang. Nek wis hilang maka nyatalah apa yang sejatine sing nyata. Nek cara lampu iki dinyalakan lagi, kegelapannya hilang, maka jenengan akan nyata apa yang ada di depan jenengan. Sehingga jalan satu jalan jenengan nggak mungkin akan ketabrak atau nabrak tembok, nggak mungkin. Karena sampai sudah tahu mana jalan, mana bukan jalan, mana wasilah langsung datang Allah, mana yang bukan wasilah datang Allah, sudah tahu. Gak mungkin jenengan yang ainul basirohnya itu sudah melek atau tidak buta, tidak gelap, Anda akan kesasar, gak mungkin. Niki logikanya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika saat Rasulullah dimi'rajkan Allah, apakah ini ruhnya fakot, rohnya saja, ataukah sekalian sak jasate? Kalau saya buka tafsir muhakamah, ulama iki khilaf. Artinya khilaf, ada yang mengatakan biruhin fakot, ruhnya aja. Ada yang mengatakan ma'a jasadihi, sak jasate. Pernah Pak saya ditanya ketika saat saya ke Madura, tapi nggak jadikan sebuah solusi. Saya tidak jawab ini rohnya saja atau sak jasate, enggak. Saya jawab suka-suka Allah. Sebab pertanyaannya yang benar yang mana? Kalau saya jawab rohnya saja, berarti saya menyalahkan yang berpendapat sak jasate. Sebab pertanyaannya yang benar yang mana? Jadi saya jawab kedua-duanya benar. Tergantung kita memandang dari sisi mana. Gini Pak, sekarang saya jawab rohnya saja. Inilah golongan-golongan jenengan yang memakai sistem wasilun ketika saat ingin bertemu Allah. Niki ruhnya saja.
Sing jadab, sing gendeng iku mung roh sampean, ati sampean. Sing dilupakan Allah, hati dengan urusan dunia, rohnya saja, akal enggak. Umpama jenengan menjadi imam sholat, akal sampai ikut tahu, oh iki dapat 2 rakaat, oh ini menghadap kiblat. Intinya wasilun itu antara syariat dengan hakikat seiring, paham seiring? Bersamaan. Iki wasilun. Artinya hukum syariat masih dipegang, tapi bagi dirinya syariatnya sudah menjadi hakikat indallah. Niki yang disebut biruhin fakot, rohnya saja. Terus ma'a jasadihi, gambarannya ngeten, jenengan ini memakai sistem majedubun, sistem dimana sampai jatuh dari atas ke bawah tidak pakai parasut. Dari pesawat sampai medun nggak pakai parasut, payung. Itu namanya terjun bebas sampai ke bumi, mati mboten? Mati. Kalau ngomong cepet tak? Artinya apa? Antara hati dengan ruh Allah putus hubungan dengan dunia, berarti iki wong gendeng. Paham nggih? Orang gila wajib sholat nggak? Secara syariat gak wajib, poso yo gak wajib, coro syariat. Wong gila wajib nikah mboten? Mboten. Sing jelas dia tidak mau baik secara ruh hati ataupun jasmani gembul sama orang, nggak mau. Tinggalkan pergaulan itu Pak, karena dia memakai bahasa ujlah, itu lahir batin. Istri ditinggal, suami ditinggal, anak ditinggal, teman ditinggal, saudara ditinggal, pekerjaan ditinggal, udah entah kemana ngetutno melaku entah teng pundi. Apa ke sungai, apakah di dalam kamar, gak keluar-keluar. Itu biasanya gitu. Ini berarti ma'a jasadihi. Maksudnya makomnya makom khos. Kalau yang awal wasilun khawasul khawas, pasti membawa 4 sifat. Yang khawasul khawas, sidik, fatonah, tablek, amanah. Tondone mudah saja. Rasulullah membawa 4 amanah iki, gak ngerepot no umat, gak jaluan umat, gak ngongkon umat urunan, digawe tuku mobile mursite, gawe tuku fasilitas mursite. Ndak, Rasulullah gak ngono. Ndak. Justru Rasulullah iku ngalah ketika saat ghanimah, harta rampasan setelah perang, beliau mundur, mengutamakan sahabat-sahabat atau pasukan-pasukan itu yang menikmati. Itu aja difitnah. Rasulullah mengambil sendiri, itu fitnah. Ya Allah, nggak pernah Rasulullah seperti itu. Jenengan kalau betul-betul diletakkan Allah khawasul khawas kema'rifatani, gak mungkin jenengan ngerepot no jamaah. Estu. Apalagi di kos, gendeng ya apa nih? Gitu. Hati di antara 4 sifat nggak ada. Tablek yonda, wis pokoknya jenengan menengan. Akhirnya keluarganya mengambil kesimpulan, oh si A gendeng, ayo dibawa ke rumah sakit jiwa. Dibawa ke sana yang nggak bisa waras Pak, wong jadab. Dohir batin, hati saakali. Apa sih jadab itu? Misai Allah dari perkara selain Allah terhadap jenengan, itu namanya jadab. Coro orang kasmaran. Bu, tahu kasmaran ya? Pernah ya? Gustah, kalau tidak Kang Mas itu aku nggak mau nikah. Ada yang seperti itu. Itu namanya kasmaran. Waduh, cintai sekonyong koder. Masalahnya bapaknya tahu ngomong, Dek, cintaku terhadapmu sehidup semati. Bu, niku gombal. Coba jenengan sedo dhisik, Bu. Bapaknya gopoh golek gantine.
Kadang-kadang jenengan kali kula dereng sedo, bapak wis golek man. Wis biasa ngoten niku. Cinta yang sejati itu cinta Anda pada Allah. Cintane Allah pada diri Anda. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Cinta yang enggak pernah berkhianat itu cintane Allah dateng jenengan. Jenengan dahar ya dilayani, jenengan kepingin isok nyawang mripate ya dilayani, telinga kepingin dengar suara ya dilayani, nafas bisa keluar masuk ya dilayani. Cuman kita sebagai hamba, sebagai manusia yang tidak tahu diri, sudah kali Allah yang melayani kita tapi kita melalaikan yang melayani kita. Nggih mboten? Niki manusia sifatnya memang seperti itu. Apa sebab? Karena kita ditutupi oleh kepentingan nafsu dalam diri kita, akhirnya kita terhijabi oleh yang maha melayani kita. Itulah persoalannya. Maka butuhnya apa kita untuk bertauhid ini? Salah satu halnya adalah supaya kita punya etika kepada sang pelayan kita sehari-hari. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tadi jawaban tentang masalah mi'raj, apakah jasadnya rohnya saja, apakah sak jasate. Itu jawabannya ada dua jawaban. Nggih.